Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan presentasi mengenai aspek lingkungan dan usaha yang kami pilih. Selanjutnya, anggota kami beranggotakan dua orang, yaitu Kikris Veronica dengan NIM 1861101 dan Akbar Sirot NIM 1861095. Selanjutnya yang akan dibahas dalam aspek lingkungan ini ada 3 lingkungan, diantaranya adalah lingkungan operasional, lingkungan industri, serta lingkungan jauh atau makro. Sebelum melakukan analisis mengenai aspek lingkungan di sebuah usaha, hal pertama yang harus dilakukan adalah analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT dari usaha barbershop. Yang pertama ada kekuatan, nomor 1 ada menjadi pilihan utama bagi pria modern atau anak remaja. Yang kedua pelayanan yang lebih baik, kenyamanan dari segi tempat. Yang ketiga model gaya rambut mengikuti gaya yang lagi tren atau kekinian. Nomor 4 menyediakan produk untuk menunjang tatanan rambut. Yang kelima servis lebih variatif untuk menunjang kenyamanan. Yang keenam komunikasi dengan pelanggan lebih luas. Di sini juga ada kelemahannya. Nomor 1 waktu per orang penyelesaiannya lama. Yang kedua kurangnya sasaran konsumen di kalangan orang-orang yang sudah berumur. Yang ketiga tarif yang tinggi. Yang keempat sulit menciptakan pelanggan baru. Di sini juga ada opportunity atau peluang. Nomor 1 perkembangan usaha barbershop semakin pesat. Yang kedua banyak peminat dari segi pelanggan maupun pegawai atau tukang cukur. Di sini juga ada threat atau ancaman. Nomor 1 banyak pelaku usaha sejenis. Yang kedua ancaman jasa substitusi atau salon pangkas rambut tradisional. Yang ketiga ada teknologi selalu berkembang. Di sini juga ada strategi SEO. Nomor 1 tempat lebih dibikin nyaman agar para pelanggan betah. Yang kedua membuka lapangan pekerjaan agar dapat membantu perekonomian daerah maupun negara. Yang ketiga ada menciptakan atau memodifikasi lagi gaya tren atau lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat membangun kerjasama promosi dengan pelanggan. Di sini juga ada strategi WO. Yang pertama ada pembagian job desk pekerjaan yang tepat. Yang kedua menambah jumlah pegawai. Yang ketiga membedakan jenis tarif. Misalkan contoh pangkas rambut per cuci 25.000, pangkas rambut 20.000. Di sini juga ada strategi SD. Nomor 1 adalah servis pelayanan ditingkatkan. Yang kedua update teknologi barbershop. Yang di sini juga ada strategi WT. Nomor 1 penambahan langkah promosi menciptakan keberagaman, misal seperti diskon tiap 1 minggu. Selanjutnya adalah mengkaji dari lingkungan operasional. Lingkungan operasional sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lingkungan pelanggan. Aspek lingkungan pelanggan ini adalah dari segi karyawan, tempat, serta durasi pengerjaan pemotongan rambut dari setiap orangnya. Dari segi tempat barbershop sudah memiliki SOP atau standar operasional perusahaan yang sudah pasti dijamin dari tempat duduk untuk penunggu serta untuk tempat duduk untuk potong rambut itu sendiri. Alat-alat yang modern serta tempat ber-AC itu semua harus diperhatikan dalam tempat pendirian barbershop. Yang lebih diperhatikan lagi adalah lama durasi ini harus bisa diatasi dari segi aspek lingkungan pelanggan. Sebagai contoh pembagian job desk karyawan yang lebih tepat atau tukang cukur, tukang keramas dan lain-lain. Itu bisa meminimalisir waktu durasi dalam pengerjaan di barbershop. Yang kedua ada lingkungan pegawai. Aspek lingkungan ini menyangkut lingkungan operasional yang sangat penting juga. Ini berhubungan langsung dengan para pegawai yang bekerja di usaha barbershop. Yang harus diperhatikan dalam usaha barbershop dari aspek ini adalah karyawan, para pegawai, misal alat-alat yang digunakan buat memotong rambut menggunakan alat yang terbaik untuk menjadikan poin sendiri dari segi pegawai, jam kerja yang efektif, jam istirahat dan libur yang pasti, serta cara pendekatan dari pemilik dan karyawan itu paling penting sehingga para pegawai merasa nyaman saat bekerja. Selanjutnya adalah mengkaji aspek lingkungan dari lingkungan industri. Yang pertama, lingkungan pesaing. Lingkungan pesaing di sini yang harus diperhatikan dalam aspek lingkungan usaha barbershop ada 2, yaitu usaha sejenis dan usaha substitusi seperti salon dan pangkas rambut tradisional. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah bersaing secara sehat agar menciptakan persaingan yang bagus, tidak akan membuat usaha Anda rugi ataupun terkesan jelek. Karena dalam persaingan yang sehat, maka lingkungan di dunia usaha bisnis jasa yang sejenis maupun substitusi yang harus dijadikan persaingan adalah dalam segi tempat, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli di sini sama dengan tawar-menawar. Jadi yang harus diperhatikan di aspek lingkungannya adalah dengan memberikan kualitas pada servis usaha serta pengerjaan potong rambut di barbershop, istilahnya ada harga, ada barang. Jika kita harus bisa memastikan bahwa dengan harga yang sudah ditentukan kita harus bisa memberikan kualitas yang sepadan. Itu akan menjadikan kekuatan bagi usaha barbershop ini untuk menarik pelanggan dari segi kualitas dan kuantitas.
Dari mengkaji aspek lingkungan yaitu dari lingkungan jauh atau makro. Di lingkungan ini mencakup 5 lingkungan berikut yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada lingkungan makro. Untuk membuka usaha barbershop, kita harus mengetahui bahwa wilayah yang kita tempati sebagian besar usaha barbershop mematok harga berapa. Dengan begitu kita bisa menyesuaikan karena ini menyangkut keberlangsungan usaha dan menarik para konsumen dan ekonomi di daerah dengan ekonomi kota pasti ada perbedaan. Serta terlebih lagi kita bisa menghidupkan perekonomian di wilayah tersebut. Harus berdampak baik, misal menjadikan peluang pekerjaan dari masyarakat wilayah itu dengan membuka lowongan pekerjaan. Yang kedua ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi yang harus diperhatikan bagi pelaku usaha barbershop adalah sebagai pelaku usaha barbershop kita harus mengetahui peluang yang ada di sekitar memberikan pelayanan yang berbeda, yakni memanfaatkan teknologi. Kalau di tempat barbershop menyediakan fasilitas wifi itu sudah termasuk lingkungan teknologi, dan juga bisa menggunakan area pemasaran digital agar orang dengan mudah mencari alamat usaha kita dan mempromosikan lebih efisien. Karena di zaman sekarang teknologi semakin canggih, bisa promosi lewat website, Instagram atau YouTube dan lain-lain. Dampak teknologi ini sangat bagus jika bisa memanfaatkan dengan baik. Yang ketiga ada lingkungan sosial culture. Aspek lingkungan sosial culture yang secara tidak langsung akan bertahap sangat besar pada usaha barbershop. Pelaku usaha barbershop harus bisa update mengenai perkembangan barbershop di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Ini juga menjadi keberlangsungan usaha barbershop karena model dan tren rambut akan selalu update. Ini juga menjadi nilai plus bagi pelaku usaha barbershop dalam menghadapi persaingan. Yang keempat ada lingkungan politik. Lingkungan politik ini juga harus menjadi perhatian bagi mendirikan usaha barbershop karena permasalahan politik yang ada juga akan berpengaruh kepada bisnis yang akan dirintis. Pelaku usaha barbershop juga harus mengetahui perubahan apa yang akan terjadi di sebuah politik pemerintah atau sebuah kebijakan pemerintah. Apakah mendukung atau bahkan akan merugikan usaha barbershop ini. Di antara aspek lingkungan politik yang harus dipertimbangkan adalah stabilitas pemerintah, hubungan internasional, dan birokrasi pemerintahan. 5. Lingkungan efek. Analisis dampak lingkungan atau yang biasa disingkat dengan AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 1 adalah telaah serta cermat mendalam tentang dampak besar dan pentingnya suatu rencana usaha dan kegiatan. Pendirian barbershop juga harus memperhatikan lingkungan efek yang akan terjadi dan yang akan dihasilkan oleh barbershop juga harus bisa dikelola dengan baik agar lingkungan efek sekitar usaha akan baik. Contohnya limbah yang dihasilkan adalah rambut. Limbah rambut bisa dijual lagi, bahkan bisa dijadikan inovasi lain juga. Baik, terima kasih, itu pembahasan mengenai aspek lingkungan barbershop yang bisa kami sampaikan.